Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan online kita ya di ruang meeting Zoom untuk pertemuan yang keempat insya Allah ya. Jadi kalau pertemuan pada minggu yang lalu ya kita bersama-sama berdiskusi ya, kemudian atau lebih tepatnya mungkin mendengarkan pemaparan dari saya ya tentang bagaimana kepribadian seorang Muslim ya yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran ya, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada kuliah online untuk minggu ini ya, saya akan memaparkan tentang bagaimana hubungan antara agama dengan kehidupan masyarakat dari sisi perspektif budaya, kultural, dan dari sisi perspektif ideologi sebagai salah satu guidance atau sebagai salah satu petunjuk untuk bisa menjadikan manusia memiliki keseimbangan di dalam kehidupan ya, antara kehidupan yang sifatnya mengembangkan jasmaniah ya dari sisi ragawi ya dengan kehidupan yang untuk mengembangkan sisi rohani ya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir. Oke, untuk mengawali kuliah pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya memaparkan materi terkait relasi hubungan antara agama dengan negara ya atau dengan masyarakat, ya, saya akan ambil dulu slide-nya. Oke, saya tak ambil slide-nya. Ya, oke. Bukan, sorry, bukan yang ini, sebentar, keliru. Oke. Relasi antara agama dengan masyarakat. Jadi hampir semua negara-negara di dunia itu menjadikan agama sebagai sebuah value ya atau sebuah nilai, tata nilai yang kemudian menjadi menjadi salah satu cara pandang ya bagi masyarakat untuk bisa melaksanakan kehidupan secara baik dan benar. Ya, bahkan hampir di negara-negara komunis pun sekalian ya muncul gerakan-gerakan untuk kembali kepada fitrah, menjadikan agama sebagai salah satu sokok guru moral serta menjadi salah satu tata nilai yang kemudian menjadi penuntun kehidupan manusia. Sejak munculnya ideologi komunis ya sejak tahun 1800-an sampai dengan runtuhnya Uni Soviet ya, nyaris di dunia ini tinggal ada 2 negara komunis ya yang kemudian secara ideologi itu masih menjadikan ajaran komunisme sebagai tata nilai, meskipun dalam implementasinya juga negara komunis ini kemudian sebagian besar masyarakatnya juga menjadikan tata nilai budaya dan agama setempat sebagai salah satu nilai. Jadi masih ada Cina, kemudian masih ada praktis tinggal Cina dan Korea Utara, sementara Vietnam sebagai negara komunis sudah mulai berubah ke negara sosialis.
Jadi ada tiga teori ya terkait dengan perspektif agama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah perspektif teosentrik, ini sebelah kiri ya. Jadi perspektif teosentrik ini kemudian menjadikan agama itu sebagai tata nilai ya atau sebagai panduan, sebagai panutan yang kemudian memberikan panduan, memberikan arahan bagaimana masyarakat atau manusia itu mengelola kehidupannya supaya baik dan benar. Itu yang pertama ya, yang perspektif teosentrik. Nah, pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan normatif. Artinya ajaran-ajaran yang berasal dari kitab suci ya dan turunannya ya, itu kemudian menjadi panduan utama ya, menjadi pedoman hidup utama bagi para penganutnya untuk menjalankan kehidupannya ya dan memenuhi segala macam syariatnya. Biasanya ini yang paradigma teosentrik ini dipakai ya di negara-negara yang kemudian menjadikan agama itu sebagai ideologi. Misalkan Arab Saudi ya, kemudian Republik Islam Iran ya, kemudian banyak negara-negara di Timur Tengah itu berciri khas sebagai negara Islam. Jadi menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan antroposentrik, dari kata antropos. Antropos itu manusia, ya. Sentrik itu pusat. Jadi sebuah paradigma bagaimana kemudian manusia itu mengapresiasi Tuhan dan ajaran-ajarannya. Nah, biasanya ini paradigma antroposentrik ini ya kemudian dilaksanakan ya menjadi sebuah kristalisasi nilai-nilai, menjadi sebuah ideologi di masyarakat yang relatif kemudian menjadikan manusia itu sebagai entitas yang kemudian bagaimana menerjemahkan dirinya ya sebagai sebuah entitas hidup yang menerjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan fungsi manusia itu sendiri. Ya, biasanya ini negara-negara yang kemudian agama itu lahir dari hasil olah pikir rasa, cipta, rasa, karsa manusia. Atau dengan kata lain, ya agama itu merupakan sebuah evolusi dari proses berpikir manusia. Pada perkuliahan kemarin, ya kita mengenal ada dua jenis kategori agama itu ya, agama samawi ya, agama yang kemudian turun dari wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah agama ardi, agama yang kemudian menjadikan budaya itu sebagai dasar, ya, sebagai pondasi bagaimana kemudian masyarakat menata kehidupannya. Nah, kemudian budaya ini terus mengalami revolusi, evolusi, sehingga kemudian jadilah menjadi sebuah tata nilai agama. Ada ajaran agama Hindu misalkan ya, kalau di India, kemudian ada ajaran agama Buddha itu ya di sebagian negara Asia Timur ya. Kalau di Cina itu ada ajaran Konghucu ya, Konfusianisme dan sebagainya. Itu dari ajaran-ajaran itu kemudian muncul bagaimana cara manusia itu untuk mengolah raganya dan jiwanya sebagai manifestasi untuk mengapresiasikan ajaran-ajaran Tuhan menurut agamanya. Lah, pendekatannya ini berbeda dengan pendekatan yang kemudian digunakan di negara-negara yang menggunakan paradigma teosentrik. Jadi kalau paradigma teosentrik itu sifatnya lebih kepada tekstual, ya, bagaimana kemudian ajaran dari masing-masing kitab suci itu diterjemahkan, diinterpretasikan menjadi sebuah syariat, ya, menjadi sebuah pedoman. Kalau yang pendekatan yang sifatnya antroposentrik itu pendekatan lebih pada interpretatif atau antropologi. Jadi bagaimana kemudian
kebudayaan di masing-masing wilayah itu ya kemudian menerjemahkan nilai-nilai ada di budaya menjadi sebuah nilai-nilai tata nilai yang kemudian menjadi agama. Itu pendekatan. Sehingga kemudian ya karena agama itu terkait dengan pola pikir bagaimana manusia bisa menerjemahkan nilai-nilai yang kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai budaya setempat, ya, maka kemudian ada sebuah proses akulturasi, ya, ada akulturasi, ada proses pencampuran, ya, atau lebih tepatnya bukan pencampuran, ya, proses adaptasi, ya, bagaimana kemudian agama itu kemudian bisa berbaur ya dengan kebudayaan setempat di masing-masing negara sehingga kemudian bisa diterima oleh para penganutnya secara damai. Kemudian yang berikutnya adalah 3 paradigma hubungan agama dengan negara. Ya. Kalau tadi hubungan negara dengan masyarakat, ya. Kalau sekarang hubungan antara agama dengan negara. Ada 3 paradigma yang digunakan, ya, atau ada 3 pandangan bagaimana kemudian melihat relasi antara agama dengan negara. Bagaimana cara memaknai hubungan antara negara dengan agama, atau agama dengan negara. Pandangan yang pertama itu adalah pandangan sekuleristik, ya, pandangan sekuler. Apa itu pandangan sekuler? Jadi pandangan sekuler itu adalah pandangan atau paham yang membuat pemilahan atau segregasi ya secara bipolar atau secara tegas antara urusan-urusan negara dengan urusan-urusan agama. Jadi agama negara, agama masyarakat itu dipisah. Jadi tidak ada kaitannya ya antara urusan agama dengan urusan bernegara atau bermasyarakat. Dalam pandangan sekuler ini, ya urusan dunia tidak perlu dikaitkan dengan urusan akhirat atau urusan agama, ya. Jadi tugas agamanya terkait pada bagaimana kemudian membangun hubungan yang transendental, hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jadi di luar konteks itu, maka agama tidak berhak diintervensi. Ya, jadi itu sudah kemudian menjadi ranah pribadi dari masing-masing pemeluknya. Jadi negara tidak punya hak untuk ikut campur, intervensi, ya, kemudian membuat peraturan atau bahkan melakukan reward punishment, ya. Jadi terutama punishment. Jadi barang siapa yang kemudian tidak melaksanakan syariat, ya, atau barang siapa yang kemudian terbukti melanggar tata nilai agama, maka negara tidak berhak untuk ikut campur di dalam mengintervensi. Dengan kata lain, maka dengan paradigma sekuler ini, ya, urusan agama dipisahkan dengan urusan negara, kemudian agama itu hanya sekedar mengatur hubungan antara umat, ya, dengan Tuhannya untuk hari akhir, ya, untuk hari kemudian. Kemudian agama itu menjadi ranah privasi atau ranah pribadi yang kemudian tidak boleh dicampuri, ya, dengan urusan-urusan yang lain. Serta negara tidak punya kewenangan ya untuk mengatur masalah apakah kemudian para pemeluknya itu mau atau tidak mau menganut ajaran agama, ya. Kemudian tidak boleh membuat peraturan-peraturan yang kemudian membatasi ya gerak bagaimana masyarakat itu memeluk agamanya. Itu paradigma sekuler. Yang kedua adalah yang disebut sebagai paradigma formalistik. Paradigma formalistik. Jadi dalam paradigma formalistik ini ya ada proses untuk identifikasi sebagai agama resmi. Ya, jadi
negara itu kemudian memiliki label tertentu terhadap ajaran agama tertentu sebagai ajaran agama yang wajib dianut oleh warga negara. Ya. Di ranah politik, ya, maka kemudian muncul konstitusi atau muncul peraturan, ya, atau kemudian muncul kewajiban warga negara untuk memeluk, ya, ajaran agama tertentu atau menjadikan agama sebagai dasar negara bagi negara tertentu. Lah, paradigma formalistik ini kemudian muncul akibat adanya gerakan yang mencoba untuk melakukan pembaharuan atau melakukan gerakan puritanisme, yaitu dengan memisahkan Islam dengan tradisi setempat. Seperti saya katakan tadi, ya, karena ajaran agama itu datang, ya, melewati Rasul atau melewati para utusan, ya, yang diutus oleh masing-masing ajaran agamanya masing-masing, ya. Jadi ada proses akulturasi. Jadi ada proses bagaimana kemudian tata nilai di ajaran agama itu kemudian berbaur, ya, berakulturasi dengan tata nilai dari kebudayaan masyarakat sebelumnya, gitu. Contohnya dulu misalkan ketika Rasulullah SAW itu diutus, ya, untuk kaum Quraisy, ya, Bani Quraisy, itu salah satu peranannya di sini adalah kemudian untuk menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang kemudian muncul pada masa awal ketika Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seringkali proses akulturasi ini kemudian tidak bisa bercampur secara harmonis karena memang tata nilai antara ajaran agama dengan budaya itu memang bertolak belakang. Sehingga kemudian ada proses eradikasi, ya, pembersihan tata nilai yang kemudian sangat bertentangan dan masyarakat setempat kemudian tidak mau untuk merubah. Jadi biasanya ditemukan pada tipe-tipe tipikal masyarakat yang sangat keras, misalkan di masyarakat wilayah-wilayah Timur Tengah, ya, karena memang alam di sana itu alamnya keras, terdiri dari gurun pasir dan sebagainya, kemudian wilayahnya sangat panas, akan menciptakan karakter masyarakat yang keras, ya, kemudian tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima tata nilai yang jauh lebih baik, maka kemudian dilakukan proses pembersihan, eradikasi. Nah, sebagai penegasan, ya, untuk menghapus tata nilai yang sebelumnya itu bertentangan dengan tata nilai syariat Islam misalkan, maka banyak negara di Timur Tengah itu kemudian menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai dasar negaranya. Maka kemudian lahirlah negara-negara yang menjadikan Islam sebagai fondasi ideologinya. Misalkan Arab Saudi, ya, kemudian Iran, gitu ya, kemudian negara-negara di Afrika Utara seperti Libya, ya, kemudian Aljazair dan sebagainya itu secara tegas di dalam konstitusinya itu kemudian menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jadi yang pertama itu tadi, ya, ada gerakan purifikasi, bagaimana kemudian memurnikan ajaran agama Islam, ya, secara murni itu tidak bercampur dengan tradisi-tradisi budaya setempat yang memang bertolak belakang dengan tradisi-tradisi itu. Atau mungkin di negara-negara Eropa, ya, seperti misalkan di Vatikan di sana, ya, sebagai negara yang diakui oleh dunia sebagai pewaris tahta suci Vatikan di sana, itu menjadikan agama Kristen Katolik itu sebagai agama dasar negaranya, ya, karena memang diakui sebagai entitas yang kemudian menjadi pewaris, ya, atau penerus dari gerakan-gerakan ideologi, ya, kristologi, ya, kekatolikan, maka
Vatikan ya menjadikan agama Katolik sebagai dasar negaranya. Jadi pertama tadi untuk memurifikasi ajaran agama. Yang kedua adalah kalau untuk wilayah negara-negara di Timur Tengah yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, maka dengan adanya konstitusi yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka secara politis ya sebagai implementasi atau sebagai cara untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual ya. Secara tekstual bagaimana terjemahan dari Al-Quran secara tekstual kemudian mencoba dilaksanakan. Itu yang kedua, yang paradigma formalistik. Kemudian yang ketiga adalah paradigma substantivis. Ini yang kita sebut sebagai paradigma tengah ya antara paradigma sekularistik dengan paradigma formalistik. Paham atau paradigma substantivis itu pada hakikatnya itu adalah melihat relasi hubungan antara agama dan negara. Jadi negara sebagai entitas yang mempersatukan masyarakat dalam sebuah wadah bernegara itu bersifat mutual simbolistik. Jadi ada hubungan timbal balik ya, yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antara negara dengan agama, antara agama dengan masyarakat. Dalam hal ini, ya, negara memerlukan panduan etika dan moral keagamaan. Jadi seperti misalkan di Indonesia, ya, untuk bisa menciptakan masyarakat yang memiliki tata nilai dan kebudayaan yang luhur, ya, serta memiliki masyarakat yang kemudian mampu mengimplementasikan hidupnya sesuai dengan tata nilai agama, maka diperlukan sebuah pandangan agama Islam di sini, ya, sebagai agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat. Jadi dalam perspektif ini, ya, agama itu dianggap sebagai panduan, ya, sebagai pemandu yang kemudian dari ajaran-ajaran agama itu ya ada etika, ada moral, ya, kemudian juga ada tata nilai yang bisa menjaga kualitas kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ya, yang kedua, agama itu memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Gitu. Jadi tanpa kawalan dari negara, maka kemudian dikhawatirkan ya, komunitas dari agama-agama tertentu yang tidak diakui oleh sebuah negara itu akan musnah atau akan binasa. Ya, tanpa kemudian ada regulasi, tanpa adanya peraturan yang kemudian melindungi hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama masing-masing. Sebagai contoh ya, misalkan di negara-negara tertentu itu ada agama mayoritas ya, misalkan di India itu agama mayoritasnya itu adalah agama Hindu ya. Meskipun agama Islam di India itu jumlahnya cukup banyak dari sisi persentase jumlah pemeluknya ya, karena memang India itu dari sisi jumlah penduduknya sekarang angkanya sudah sampai 1,5 miliar gitu ya. Nah, kalau dari sisi jumlah pemeluknya, ya, jumlah pemeluk agama Islam di India itu bisa sampai 110 juta ya. Jadi mungkin ya separuh lah dengan jumlah pemeluk di Indonesia. Tapi dari sisi prosentasenya ya, karena 100 juta per 1,5 miliar ya paling hanya sekitar ya bisa dikatakan hanya sekitar 8 atau 7% meskipun dari total populasinya sampai 110 juta. Akan tetapi karena ini golongan minoritas ya tanpa peraturan
tanpa regulasi, terkadang karena minoritas itu kecil, nanti kadang mayoritas itu akan berusaha untuk melakukan proses pengecilan terhadap minoritas. Apalagi kemudian didukung dengan gerakan-gerakan agama yang ekstrim, ya, yang kemudian tidak menghargai toleransi, tidak menghargai pluralitas, ya, yang kemudian menganggap agama dan dirinya itu yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lain. Maka kemudian akan muncul pergesekan, konflik yang kemudian menjadikan agama-agama minoritas itu akan hilang, ya, akan terpinggirkan. Sehingga kemudian butuh kawalan dari negara. Jadi sifatnya hubungannya adalah timbal balik. Jadi yang kedua, ya, jadi selain ada hubungan timbal balik antara agama, negara dan masyarakat, ya, pada umumnya negara-negara yang mengambil paradigma substantifis ini tidak menjadikan Islam, ya, atau agama tertentu itu sebagai ideologi negara, ya. Tetapi yang dipentingkan adalah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Jadi bukan pada aspek legalitasnya, tetapi justru pada substansinya. Ya, tidak penting misalkan negara kita itu kemudian mendeklarasikan sebagai negara Islam, ya, akan tapi yang terpenting yang kemudian dipikirkan oleh para founding father kita dulu, ya, para pendiri Republik ini, ya, termasuk juga jasa dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ya, Staqi Haji Ahmad Dahlan, ya, dari NU dan dari Muhammadiyah, itu kemudian bagaimana, ya, ajaran-ajaran agama itu bisa diimplementasikan secara baik dan secara berkualitas di masyarakat. Jadi yang dipentingkan adalah pada substansi dari aspek legalitasnya. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu negara, ya, di dunia yang kemudian mengambil paradigma substantifis. Jadi kita itu tidak kemudian menjadikan Islam sebagai dasar negara, ya, tapi kristalisasi nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia itu kemudian diambil sebagai tata nilai utama yang kemudian menjadi panduan, ya, bagi masyarakat untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi negara kita itu menjadikan Pancasila, ya, sebagai ideologi serta menjadi dasar negara kita. Jadi dalam perspektif ideologi, ya, ada 7 prinsip ajaran agama Islam kulturatif. Kulturatif itu yang kemudian berakulturasi, ya, jadi ketika dari sejarahnya dulu memang Islam itu masuk, ya, sekitar abad ke-16, ya, seiring dengan pudarnya, ya, pudarnya hegemoni dari kerajaan-kerajaan Hindu, ya, kerajaan Majapahit akhir tahun 1400-an itu kemudian muncul, ya, para pedagang dari Gujarat, dari India yang kemudian selain memiliki tujuan untuk berdagang juga memiliki motivasi untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Ya, karena dibawa oleh para pedagang dan Islam itu berasal dari Timur Tengah, maka kemudian ada kebudayaan-kebudayaan yang agak bertolak belakang dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di kebudayaan Jawa. Ya, karena kebudayaan Jawa itu sudah berakulturasi, ya, mendarah daging dengan kebudayaan Hindu, ya. Nah, Hindu itu juga relatif sangat dekat dengan sesajen, ya, relatif dekat dengan menyembah banyak dewa dan sebagainya, itu secara ajaran agama Islam itu bertentangan dengan akidah yang kemudian mempercayai bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang satu. Akan tetapi kemudian ada proses akulturasi yang kemudian bisa dicampur, ya, tanpa adanya konflik yang hebat antara masyarakat yang kemudian memeluk ajaran agama Hindu, ya, di tanah Jawa dan di seluruh wilayah di Indonesia, ya, dengan para pedagang, ya,
kemudian diteruskan oleh para wali yang kemudian ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Dari situ kemudian muncullah akulturasi kebudayaan, gitu ya, yang kemudian dari situlah, dari akulturasi kebudayaan itu ya menjadikan sebagian besar masyarakat Jawa itu kemudian bersimpati, berempati, yang meninggalkan ajaran agama Hindu dan kemudian masuk ya secara sadar untuk memeluk ajaran agama Islam. Di antara tata nilai itu ada 7 prinsip dasar yang kemudian menjadi dasar bagi paradigma substantifis. Yang pertama adalah asyura, ya, atau consultation atau musyawarah. Jadi dalam tata nilai ajaran agama Islam itu menjadikan musyawarah, ya, rembugan, ya, atau konsultasi itu sebagai salah satu prinsip dasar yang kemudian dipegang teguh. Musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, ya, ada proses dialog di situ, yang kemudian dialog itu biasanya didampingi atau dipimpin oleh entah para wali, entah para ulama, ya, atau orang-orang yang kemudian memiliki kompetensi di dalam bidang ilmu keagamaan atau bidang ilmu yang lain. Kemudian yang kedua adalah al-musawwa atau equality dan al-ihaq atau brotherhood, ya. Equality, ya, persamaan dan persaudaraan, ya, persamaan dan persaudaraan. Jadi antara satu orang dengan orang lain, ya, sesama pemeluk agama Islam, sesama Muslim itu merupakan satu saudara. Jika kemudian ada satu saudara yang tersakiti, maka kemudian menjadi kewajiban dari saudara Muslim yang lain untuk menolong. Kemudian kesamaan, ya, pangkat, derajat. Jadi berbeda dengan tradisi Hindu yang kemudian masyarakat dibagi menjadi kasta, jadi 4 kasta, ya. Jadi ada proses stratifikasi sosial di situ dari mulai kelas paling tinggi, ya, sampai dengan kelas yang paling rendah, ya. Ada kasta Brahmana, ada kasta Kesatria, ya, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu semuanya itu sama derajatnya, ya, equality. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang kemudian paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah justice atau hukum, ya, hukum. Jadi ada tata nilai keadilan, ya, keadilan, justice, keadilan, yang kemudian dibungkus di dalam peraturan, di dalam undang-undang, ya, yang kemudian mewajibkan masyarakat itu untuk memahami sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai seperti nilai-nilai kejujuran, ya, kemudian nilai-nilai kejujuran, kemudian fairness itu keadilan, ya, fair, sama integritas, ya, integritas bagaimana kemudian menjadikan seorang Muslim itu berintegritas, ya, pribadi yang kemudian memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah al-huriyah atau freedom, kebebasan, ya, kebebasan untuk jadi ajaran agama Islam itu kemudian memberikan hak, ya, kepada setiap pemeluknya untuk menjalankan kewajiban serta untuk mendapatkan hak, ya, tapi dalam batas-batas tertentu. Ya, jadi kebebasan untuk berbicara, misalkan, kemudian kebebasan untuk memeluk ajaran agamanya, kemudian bebas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan muamalah, ya, berdagang, melakukan transaksi, ya, melakukan kegiatan kemasyarakatan, bahkan di dalam kegiatan fikih siasa itu kemudian boleh mendirikan partai, organisasi massa, kemudian politik, selama kemudian masih berada di bawah koridor atau tata nilai keislaman.
Kemudian yang kelima adalah trust. Ya, trust itu amanah, ya, kepercayaan. Jadi ajaran agama Islam itu memiliki prinsip di mana setiap Muslim, ya, setiap pemeluk ajaran agama Islam itu memiliki sifat percaya, ya, trust, ya, kepercayaan kepada dirinya, ya, dan kepada Islam sebagai ajaran agama yang dipeluknya. Dan kemudian senantiasa amanah, ya, menurut posisinya masing-masing di dalam sistem kemasyarakatan. Ketika misalkan seorang Muslim ini dipercaya sebagai berprofesi sebagai pedagang, maka dia harus amanah ketika melakukan jual beli. Tidak boleh kemudian mengurangi takaran, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Manakala seorang Muslim ini berprofesi sebagai seorang guru misalkan, maka dia harus amanah memberikan ilmu kepada peserta didiknya secara ikhlas, ya, kemudian memberikan pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ketika seseorang ini kemudian menjadi pemimpin di masyarakat, ya, dari mulai pemimpin yang skala kecil misalkan pemimpin rumah tangga sampai dengan skala paling tinggi, ya, misalkan pemimpin sebuah negara, maka dia harus memiliki trust, amanah, ya, dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin yang kemudian melaksanakan kepemimpinannya secara jujur dan konsekuen. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam adalah assalam, atau jadi Islam itu senantiasa menyebarkan kedamaian, ya. Jadi ajaran agama Islam itu tidak mau mencari musuh, tidak mau berperang, tapi ketika ketemu musuh pantang untuk lari, ya, pantang untuk ke belakang. Gitu. Jadi menjadikan kedamaian, ya. Jadi Islam itu menebarkan salam kedamaian, kemudian menebarkan rasa kemanusiaan, ya, dan menghindari hal-hal yang berbau konflik, ya, antara sesama manusia. Dan yang ketujuh itu adalah tasamuh. Al-tasamuh artinya toleransi, karena di dunia ini banyak agama dan kepercayaan, ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin, jadi bagimu agamamu, ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi menjunjung tinggi toleransi. Jadi karena masalah agama itu tidak hanya sekedar masalah akidah, tapi juga ada peran bagaimana Allah kemudian mencabut, ya, atau kemudian memberikan hidayah kepada seseorang sehingga mau menerima atau menolak ajaran agama Islam sebagai ajaran agama yang ia peluk, maka kemudian ada nilai yang disebut sebagai toleransi, menghargai akidah orang lain. Tidak hanya menghargai akidah orang lain, tapi juga menghargai akidah dari sisi kemanusiaan, ya. Jadi jadi walaupun kita tidak bersaudara dalam satu agama, tapi kemudian kita bersaudara karena kita manusia. Jadi ada prinsip toleransi yang kemudian dijunjung tinggi. Jadi tidak menjadikan kita, karena misalkan kita adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia, kemudian menjadikan kita menegasikan ajaran agama yang lain dan kemudian tidak boleh melaksanakan ibadah di Indonesia. Terakhir, barangkali sekarang adalah masalah Islam, ya, dengan ideologi kultural. Jadi karena Indonesia itu sangat lekat dengan banyak tradisi, banyak kebudayaan, maka kemudian ajaran yang diambil oleh para wali pada awal-awal penyebaran agama Islam, terutama di tanah Jawa itu, ya, bagaimana kemudian tradisi-tradisi Hindu pada saat itu, ya, bisa diakulturasi tanpa kemudian mengorbankan akidah. Jadi ajaran-ajaran agama Hindu yang kemudian dianggap masih bisa diterima dari perspektif akidah itu tetap dijalankan, ya,
Sementara kemudian tradisi-tradisi yang kemudian negatif itu diganti dengan tradisi-tradisi yang berbau keislaman. Sebagai contoh misalkan tradisi kenduri atau selamatan 1, 3, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Itu memang tidak ada di dalam ajaran agama Islam sebenarnya. Tapi kemudian para wali ya pada saat penyebaran agama Islam di tanah Jawa itu kemudian mencoba untuk melakukan akulturasi sehingga masyarakat merasa bersimpati, ya berempati dan kemudian berbondong-bondong masuk ajaran agama Islam. Jadi Indonesia dengan perspektif budaya yang sangat banyak, ya memiliki ragam kebudayaan, serta kemudian bagaimana bisa berakulturasi dengan komunitas keagamaan. Jadi akan menimbulkan nanti adalah corak keberagaman. Jadi ada dua pola, ya. Yang pertama adalah pola segregasi, ya, dipisah sama sekali. Ya biasanya ini di negara-negara Timur Tengah, ya, yang kemudian sangat menegasikan ajaran-ajaran yang sama sekali dianggap dianggap bertentangan, ya, karena memang tidak diajarkan oleh Rasul, misalkan di Afghanistan, ya, atau sebagian negara di Syria dan negara-negara Timur Tengah. Ya, itu benar-benar segregasi. Budaya-budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak ada di ajaran agama, kemudian dinegasikan. Biasanya ya di negara-negara ini itu budaya dengan agama itu menjadi ajang konflik, ya ajang konflik. Ya, berapa banyak misalkan negara-negara failed state di Timur Tengah itu yang masyarakatnya diadu domba, ya karena ya pemicunya itu ajaran agama yang kemudian tidak bisa diakulturasikan dengan budaya-budaya setempat, atau munculnya paham-paham puritanisme ya yang mencoba untuk memaksakan ya pelaksanaan implementasi ajaran agama sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, biasanya kan jadi ajang konflik, menjadi sarana pemecah belah antar masyarakat di sana. Yang kedua adalah yang polanya integratif, akulturatif. Bagaimana kemudian ya ajaran agama itu kemudian mampu berakulturasi dengan budaya-budaya setempat, tapi tanpa kemudian mengorbankan dari sisi akidah dan dari sisi nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, seperti di Indonesia ini yang kemudian memiliki pola yang integratif akulturatif. Dulu kebijakan para wali, ya Wali Songo, ya kemudian bagaimana mencoba mengakulturasikan budaya-budaya Jawa yang karena di Jawa itu 1000 tahun sangat dekat lekat dengan kebudayaan Hindu, maka akan sangat riskan, akan sangat berpotensi memunculkan konflik dengan masyarakat, manakala kemudian para wali mengambil jalan tegas, misalkan melakukan gerakan puritanisme, kenduren tidak boleh, ya kemudian bangunan-bangunan Hindu ya dihilangkan sama sekali, ya. Kemudian tradisi-tradisi Jawa itu dihilangkan sama sekali. Bentuk masjid itu seperti layaknya bentuk masjid di Timur Tengah dan sebagainya, akan sangat kompleks sekali. Maka jalan tengahnya adalah integrasi, akulturasi tanpa kemudian menghilangkan dari sisi akidahnya. Jika ini terjadi, maka akan muncul kerjasama. Ya, jadi agama itu akan muncul sebagai alat pemersatu. Karena budaya masing-masing daerah itu berbeda, ya, tapi kemudian para ulama, ya, para ahli agama menjadikan budaya ini menjadi salah satu media yang di samping untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ya, kemudian menjadi ajang sarana untuk mempersatukan masyarakat. Maka di Jawa, ya, biasanya ada pertunjukan wayang. Wayang tidak ada di Timur Tengah, ya, tapi oleh para wali, ya, oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, nah, wayang ini kemudian dijadikan media dakwah. Bagaimana kemudian nilai-nilai Islam, karakter-karakter Islam itu dimasukkan di dalam pertunjukan wayang. Kemudian tradisi kenduren, tidak ada tradisi kenduren di Timur Tengah, nggak ada itu. Tapi para wali dengan kebijakannya tetap mengisi, diperbolehkan ya pelaksanaan kenduren, ya. Tapi kemudian hal-hal yang kemudian tidak Islami di situ dihilangkan, seperti sesajen misalkan dihilangkan, ya. Kemudian doa-doa yang kemudian diberikan kepada
yang sudah meninggal diisi dengan doa-doa berbau Islami dan sebagainya, sehingga muncul akulturasi. Sehingga kemudian dari sini ya terjadi integrasi, ya terjadi pemersatu antara budaya dengan masyarakat. Jadi agama bisa menjadi sarana pemersatu masyarakat. Itu saja barangkali yang bisa saya berikan, ya, karena sudah mendekati sholat Jumat. Ya, terima kasih atas perhatian dari para mahasiswa sekalian. Ya. Untuk tugas minggu depan, ya, mahasiswa silakan untuk membaca buku masih bab 1 mungkin ya, karena ini masih kita terkait dengan perspektif antara, sebentar saya buka dulu bukunya. Nah, saya buka dulu. Ini nih. Oke. Oke. Masih bab 1 mungkin ya, saya ingin mendengarkan presentasi dari beberapa mahasiswa terkait dengan tema kita ya pada mata kuliah Living Religious Education ini, dari masih subtopik tentang Islam dalam diskursus ideologi, kultural, dan gerakan ya. Jadi saya minta kepada mungkin 2 kelompok, silakan mahasiswa silakan membagi menjadi 10 kelompok saja ya, nanti akan bergilir ya, bergilir. Untuk minggu depan saya minta kelompok 1 dan kelompok 2, nanti susunan kelompoknya bebas. Okay. Saya minta kelompok 1 dan kelompok 2, nanti biar Kosma atau ketua kelas yang menunjuk ya siapa yang kemudian masuk menjadi anggota kelompok 1 dan siapa yang kemudian masuk menjadi anggota kelompok 2 ya untuk presentasi masih sama kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang subtopik Islam, ideologi atau kultural serta jadi ini Islam, ideologi atau kultural, kemudian Islam, gerakan atau kultur, ya, serta ini satu lagi lah ya, Islamku, Islam Anda, dan Islam kita. Bagaimana perspektif atau pandangan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti yang berikutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Cukup dibuat PowerPoint saja, tidak usah dibuat makalahnya. Jadi nanti mahasiswa berlatih untuk berbicara di depan forum-forum ilmiah seperti kali ini ya. Nanti ada diskusi dan tanya jawab. Barangkali cukup sekian dulu nih untuk kuliah pada siang hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kuliah online. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi kuliah online pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.